Video ini merupakan video series lanjutan trading sambil kerja, di mana sebenarnya video ini saya agak sedikit males untuk upload. Kenapa? Karena saya harus ngupdate kondisi loss atau loss di minggu ini. Jadi di minggu ini saya loss dua kali, itu di saham BNLI dan di saham WH. Di mana BNLI itu di minggu kemarin itu sahamnya turun dan sebenarnya dia naik lagi walaupun memang tidak balik ke harga semula saya beli. Tapi itu menjadi salah satu resiko trading dengan eh, kondisi turun dan kita bisa selamatkan dengan cut loss. Penasaran seperti apa kelanjutannya? Kita simak baik-baik videonya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video ini merupakan video series kerja sambil trading, di mana di video ini saya akan menjelaskan tentang cut loss-nya saya di saham BNLI dan tentang cut loss-nya saya di saham WH. Jadi di sini di video ini dijelaskan juga bahwa perjalanan trading saya, yaitu saya membuat video series mengenai trading sambil kerja, di mana di video series ini saya jelaskan perjalanan saya trading dengan dana yang cukup minim dan di mana di akun yang saya share ini itu saya komitmen satu bulan eh, masuk 500.000 atau deposit 500.000. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya adalah sebagai contoh atau motivasi buat teman-teman bahwa ada beberapa teman-teman yang suka menganggap remeh atau suka tidak percaya bahwa halo trading itu harus dengan dana besar. Nah, dengan video series ini saya akan share ke teman-teman bahwa dengan modal yang minim, yaitu sebulan kita sisihkan 500.000, kita bisa trading saham dan kita bisa cuan di saham. Cuman di kali ini, di video ini saya jelaskannya yaitu lagi cut loss. Tapi dari perjalanan sebulan ini, perjalanan 3 bulan ini, kondisinya masih profit walaupun persentasenya tidak banyak. Nah, sebelum memulai atau saya menjelaskan perjalanannya, jadi cut loss itu sangatlah wajar. Jadi cut loss itu hal yang wajar, tapi itu hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga aset kita. Kalau tidak loss, tidak cut loss, aset kita akan terus turun dan kita akan kehilangan asetnya. Makanya pentingnya atur resiko dalam trading dan disiplin dalam cut loss. Dan saya pun karena menggunakan auto, disiplin itu terus saya olah dan saya terus pakai gitu. Kenapa? Karena dengan auto ini udah otomatis disiplin. Kita udah setting ini saya akan sell menyentuh harga segini dan sell dan benar. Di saham BNLI ini saya cut loss dan di situ saya setting di harga 2.400. Maaf. Jadi ini penampakannya di mana di bulan Februari dan bulan Januari saya sudah deposit sebanyak 500.000 dan total jadi 1 juta. Tapi total equity saya masih belum, bahkan masih untung di 76.000. Di mana di bulan ini atau di minggu ini saya beli BNLI itu di harga 2.500 sebanyak 2 lot dan 2.600 sebanyak 2 lot juga. Tapi ternyata BNL ini tidak sesuai plan. Di tanggal 13 itu BNLI dia turun tajam dan menyentuh harga cut loss saya di mana saya waktu itu setting auto sell-nya di 2.400 dan di tanggal 13 Maret itu nyentuh di harga 2.400 dan auto sell saya itu kena match. Jadi di saham BNI ini saya loss di 69.000. Bahkan di saham WH saya melihat saham WH ini menarik. Ini ada volume dan ada akumulasi, tapi di sini saya memang salah menggunakan auto buy-nya. Sehingga saya harus menerima resikonya, yaitu saya beli di atas sekitar 133.
waktu itu. Bahkan saya langsung setting auto sell-nya di 110 dan itu kena walaupun memang harga saat video ini dibuat itu 114. Jadi inilah eh, apa namanya menunya, inilah resiko di trading, tapi dengan cut loss kita bisa menjaga resiko kita dan menjaga emosional kita. Tetap terjaga equity kita tidak langsung turun seperti itu. Nah, kenapa sih saya bisa memilih saham BNLI dan saham WH? Itu saya jelaskan di buku saya, di mana buku itu teman-teman bisa diakses di web saya, yaitu di sahammantul.com. Teman-teman bisa masuk ke sahammantul.com, di situ teman-teman bisa membeli buku dengan judul Strategi Trading bagi Pegawai. Jadi buku ini khusus buat teman-teman para pegawai yang ingin mempunyai double income atau mempunyai income tambahan di trading. Saya jelaskan di sini. Di sini pun juga saya jelaskan lebih detail bagaimana caranya cut loss dan mengukur lot sizing supaya ketika loss itu sudah terukur itu 1% modal. Nah, di buku ini pun juga saya menjelaskan bagaimana saya men-scripting atau mendeteksi saham yang akan naik. Jadi, kenapa saya pilih saham WH, kenapa saya pilih saham BNLI, itu saya jelaskan di buku ini dengan detail dan bahkan saya juga menjelaskan strateginya bagaimana saya harus beli dan harus jual di buku ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa beli buku ini. Ada 3 paket. Paket yang pertama adalah paket ebook, yang kedua adalah ebook dengan video, yang ketiga adalah ebook dan ada akses untuk bisa diskusi langsung dengan saya. Cepat teman-teman bisa dapat karena promo untuk paket premium ini terbatas. Kalau misalkan teman-teman masuk ke web tapi ini harganya belum dicoret berarti promonya sudah habis. Nah, lanjut lagi ke materi di mana di materi ini saya jelaskan bahwa saya cut loss dan itu merupakan salah satu dinamika pada saat trading dan kita memang harus bisa menjaga disiplin cut loss itu. Nah, ini kenapa saya pilih BNLI? Ini ada volume yang menarik dan di sini saya bikin settingnya ketika dia jebol resist di 2500 ini saya masuk di sini dan harapannya ketika dia jebol di 2600 saya masuk lagi tapi ternyata ini tidak sesuai plan. Sudah hampir 3 kali, dalam 6 kali dia mencoba menjebol 2600 akhirnya gagal, akhirnya dia langsung turun dan ada satu broker di sini, broker yang menjual secara besar. Dan daripada saya rugi besar, akhirnya saya memutuskan untuk setting sell yaitu di 2400 atau yang awalnya resist menjadi support di 2400. Jadi yang support become resist ini saya jual di harga 2400 dan ini saya membuat itu adalah harga cut loss saya. Di mana 2400 itu merupakan harga cut loss saya. Jadi saya sell dan ini match di tanggal 13 kemarin dan saya kehilangan profit di sini. Tapi jujur saya ini masih melihat atau saya masih monitor saham ini karena ini masih menarik. Seperti itu. Yang kedua, kenapa saya juga memilih WH? Karena di WH ini volumenya menarik. Dan ketika tanggal 13 itu, ini WH saya setting buy. Cuman salahnya saya setting buy-nya resistnya di atas, bukan di bawah sini. Jadi kondisinya ketika harga udah naik, saya baru beli gitu ya. Ini memang salah teknikal secara settingnya. Harusnya saya itu belinya di atas sini 116 malah saya jualnya di 100 saya belinya di 133 jadi salah teknikal setting jadi ini pelajaran berharga buat saya bagaimana harus men-setting buy-nya itu dengan teliti nah ini kurang ketelitian jadi akhirnya buy-nya itu 133 harusnya saya tuh planningnya di 14116 seperti itu tapi karena kondisi buy saya itu salah masuk akhirnya saya beli di 133 seperti itu yang akhirnya saya lost di saham WH. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini jadi bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman masuk ke saham atau investasi di saham. Walaupun di video kali ini saya cut loss, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, buat saya pribadi, di mana saya dengan salah setting harga itu saya salah masuk di saham WH, tapi ini menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bisa jadi contoh buat teman-teman jangan sampai setting
auto buy-nya ini salah seperti itu. Dan kalau teman-teman penasaran apa sih yang dipelajari di buku yang saya di Saham Mantul, itu saya akan share bagaimana cara screening saham. Yang kedua adalah cara mencek struktur marketnya, struktur price-nya. Yang ketiga, mencari momentum untuk entry dan juga menghitung lot sizing-nya dan men-setting auto-nya serta untuk cuannya follow the trend gitu ya. Untuk cuan maksimalnya follow the trend. Jadi di buku ini saya akan jelaskan dengan work frame saham mantul, tapi ini saya desain cocok untuk orang atau bagi teman-teman yang trading sambil kerja atau dengan kesibukan yang lain. Jadi ini cocok banget buat teman-teman dan mudah-mudahan dengan work frame ini teman-teman bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Dan memang kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman yang membutuhkan dan save atau subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video series saham mantul atau mengenai pembahasan buku kerja sambil trading. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.